kondisi seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Di masa mudanya sangat semangat sekali, sangat bergairah sekali. Sepertinya gereja sudah jadi rumah keduanya. Bahkan mungkin lebih banyak di gereja daripada di rumah. Salam, lover yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar saat ini? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga dalam keadaan bergembira, bersuka cita. Saudara-saudara, setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, mungkin ada masalah yang masih membebani pikiran kita, mengganggu hati kita. Dan itu bisa membuat kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tuhan ingin kita beristirahat dengan baik. Oleh sebab itu, mari kita bawa kepada Tuhan semua masalah, semua beban hidup itu, supaya Tuhan menguatkan hati kita, memberi kita kelegaan. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya perkataan Tuhan Yesus ini, ya dan amin. Mari hampiri Dia dengan semua masalah yang sedang kita alami. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami beroleh undangan yang begitu indah untuk membawa semua beban berat kami kepadamu. Keadaan kami yang letih lesu, Tuhan paham betul, dan Tuhan ingin memberi kami kelegaan, sukacita. Puji Tuhan. Bapa, kami sangat percaya firman-Mu, ya dan amin, bisa kami percaya. Ketika hadirat Tuhan menjamah hati kami saat ini, kami akan mengalami kelegaan, ada sukacita yang baru, ada kekuatan untuk melewati semua masalah tanpa harus tertekan dalam jiwa kami berlarut-larut. Kami bisa beristirahat, kami bisa tidur dengan nyenyak karena ada kelegaan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami juga memberikan korban syukur kepadamu saat ini. Lewat pujian penyembahan kami ingin mengagungkan Engkau, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita sharing firman Tuhan, ada satu permohonan doa yang akan dibacakan oleh Kesia. Silakan. Oke, jadi permohonan doanya adalah suami saya kurang semangat dalam beribadah, padahal masa mudanya dia aktif pelayanan. Mohon dukungan doanya agar ia kembali bersemangat mengikuti dan melayani Tuhan. Oke, nanti kita doakan sama-sama ya. Kondisi seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Di masa mudanya sangat semangat sekali, sangat bergairah sekali. Sepertinya gereja sudah jadi rumah keduanya. Bahkan mungkin lebih banyak di gereja daripada di rumah. Saking semangatnya. Tetapi ketika menikah, banyak yang mulai mundur. Hatinya tidak lagi berkobar-kobar untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Apalagi ketika rumah tangganya ada masalah, di pekerjaan ada masalah, atau di gereja juga alami masalah. Itu semakin memadamkan semangatnya untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, kekristenan seharusnya tidak boleh kita biarkan itu pasang surut terus. Bagaimana berjalan stabil dalam Tuhan, itu lebih baik. Walaupun mungkin tidak
Tidak seperti yang lain sangat semangat sekali, kadang-kadang kurang waktu. Mungkin orang tertata lebih baik, tetapi stabil itu akan lebih baik. Sesuatu yang stabil itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada kelihatannya berkobar-kobar luar biasa, tetapi setelah itu juga padamnya cepat sekali. Kalau bicara tentang hal ini, mengapa banyak orang Kristen seringkali menjadi padam secara rohani, tidak lagi bergairah, bersemangat beribadah, tidak lagi bersemangat untuk melayani Tuhan. Seringkali ini terjadi karena apa? Pengalaman berjumpa dengan Tuhan ini kadang-kadang semakin sibuk justru nggak berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah, dalam pelayanan. Tidak seperti dulu ketika mungkin masih jadi jemaat biasa, bisa menikmati ibadah luar biasa, tetapi begitu melayani kadang-kadang tidak bisa nikmati ibadah, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah yang dia layani. Itu bisa memadamkan kerohanian seseorang. Kita akan lihat firman Tuhan dari Lukas. Injil Lukas pasal yang 19, kalau kita baca di ayat yang pertama sampai 10, kisah tentang Sakius, kita bisa lihat bagaimana seharusnya orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu tanda-tandanya apa, ciri-cirinya apa. Kita bisa lihat kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 5, saya baca aja ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sampai di sini dulu. Saudara, dikisahkan seorang yang kaya raya, pemungut cukai, namanya Sakius, badannya pendek. Dia dengar cerita tentang Yesus yang lagi viral saat itu karena Yesus melakukan banyak keajaiban, banyak mujizat, dan pengajaran Yesus itu berbeda dari guru-guru agama di masa itu. Orang menjadi takjub karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Itu membuat dia penasaran. Makanya dia ingin ketemu siapa Yesus ini. Dan dikatakan di situ tadi, orang seperti apakah sih Yesus ini? Jadi dia sangat penasaran sekali. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Tetapi karena badannya pendek, begitu banyak orang mengerumuni Yesus, dia sulit untuk bisa mengerti, untuk bisa mendekat Yesus. Makanya dia memanjat pohon, berharap bisa melihat siapakah Yesus itu, bagaimanakah Yesus itu. Tetapi ketika Yesus berjalan sampai di dekat pohon itu, mata Yesus terangkat dan menyapa, "Sakius, turun, aku mau ke rumahmu." Saudara-saudara, dari sini kita bisa mengerti hal yang paling penting. Kekristenan itu dasarnya bukan manusia yang mencari Tuhan. Bukan manusia yang ingin bertemu dengan Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Tuhan yang ingin bersekutu dengan manusia. Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang berdosa, untuk mencari orang yang sakit, untuk mencari orang yang tersesat, untuk diselamatkan, untuk disembuhkan, untuk dipulihkan, untuk diampuni dosanya. Makanya Yesus mengerti betul siapa Sakius, bagaimana hidupnya, termasuk dosa-dosanya. Secara sosial sebagai pemungut cukai, Sakius sudah dapat label orang berdosa. Yesus mengerti betul itu. Tetapi toh seperti itu Yesus tak berkata, "Sakius, aku ingin ke rumahmu."
Aku ingin makan di rumahmu. Aku ingin bersekutu denganmu di rumahmu. Sebuah kebenaran yang indah sekali. Ada saatnya kadang-kadang kita frustasi, kita berusaha ingin bertemu dengan Tuhan, kita ingin mencari Tuhan, tetapi kita tidak mengalaminya karena kita berpikir kita bisa mencari Tuhan. Tidak, Tuhan yang mencari kita. Kita meresponi ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan menyapa lewat berbagai peristiwa, lewat berbagai cara Tuhan ingin menyapa kita dan kita meresponinya. Karena Tuhan itu nggak terjangkau oleh kita. Dia yang maha kudus, kita yang maha tidak kudus. Makanya nggak mungkin kita bisa mencari dia dan berjumpa. Tetapi kalau dia yang mencari kita, pasti ketemu. Kita meresponinya. Nah, ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Itu benar-benar mengubah kehidupan Sakeus. Kita baca ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mengalami sukacita. Dia akan mengalami kegembiraan yang sangat rohani di dalam batinnya. Ada sukacita yang memancar. Makanya kalau orang beribadah rajin sekali, melayani rajin sekali, tetapi tidak ada sukacita dalam hidupnya, berarti siapa yang dijumpai? Dia bertemu dengan siapa? Kalau orang bertemu dengan Tuhan, ada sukacita, melampaui semua masalah yang sedang dihadapi. Karena hadirat Tuhan itu akan membuat hati manusia itu jadi alami damai sejahtera. Makanya ada sukacita, senang sekali kalau orang berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita akhir-akhir ini beribadah sepertinya nggak ngalami apa-apa, nggak usah cari siapa yang salah. Ya, saudara-saudara yang di rumah, kita semua pernah mengalami masa di mana ketika kita beribadah, termasuk ketika melayani, semuanya kelihatannya hanya membosankan. Orang bilang, jadi suasananya garing saja. Kita nggak merasakan apa-apa. Nggak usah mencari siapa yang salah. Harusnya dia seperti ini, harusnya seperti ini. Masalah utamanya adalah karena kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di tempat di mana kita melayani, di tempat di mana kita beribadah. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, walaupun yang melayani tidak seperti yang kita sukai, bahkan kita lihat ada beberapa orang jadi batu sandungan. Tetapi kalau kita berjumpa dengan Yesus, kita tetap masih bisa bersuka cita di hati kita. Ya. Saya pernah mengunjungi sebuah gereja yang main musik baru belajar, yang memimpin pujian fales. Lalu yang masih pakai slide yang overhead tuh, itu telat-telat terus. Tetapi saya lihat jemaat begitu bersuka cita. Dan hamba Tuhan yang memimpin itu begitu semangat. Selesai ibadah, saya ngobrol sama dia. Pak, tadi dia cerita dulu. Pak, ini tadi yang memimpin pujian anak saya, yang main musik juga anak saya, yang pegang overhead itu istri saya. Tapi maaf ya Pak, karena mereka baru belajar. Baru belajar kan pelayanannya sudah lama. Iya Pak, sebab serombongan tim musik kami dan yang main pujian itu pindah ke gereja seberang jalan sana. Di situ gereja besar. Jadi kehilangan serombongan orang yang sudah terampil melayani. Awal-awal Bapak ini sangat terpukul sekali. Saya kenal Bapak itu karena telepon saya dan ingin sharing katanya, minta didoakan. Jadi ternyata Pak Pendeta ngubungin Pak Pendeta hanya pengen sharing, padahal belum kenal. Tetapi karena situasi tertentu waktu itu nggak ketemu kita. Tetapi setelah itu saya diundang di pelayanannya. Dia hanya pengen cerita, Pak sebenarnya waktu itu saya sangat depresi, tertekan sekali gara-gara ini. Sehingga saya kolab nih, jantung saya lemah. Wah itu saya hampir mati itu Pak. Jadi dia sangat tertekan sekali dengan kondisi pelayanan. Tetapi
dia nggak ada kesempatan untuk ngobrol dengan saya. Ketika dia akhirnya dirawat di rumah sakit, di situ dia punya kesempatan banyak dan sangat dalam untuk ngobrol dengan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pada saat dia dirawat di rumah sakit. Makanya itu yang membuat sukacitanya kembali. Dia mulai melayani lagi dengan penuh sukacita. Walaupun situasinya jauh berbeda dari sebelumnya. Dan orang-orang yang meninggalkan dia tidak kembali. Dia harus mulai dari awal. Tetapi sukacitanya kembali. Nah, ini orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan itu bisa seperti itu. Masalahnya belum selesai. Kondisinya nggak berubah, belum berubah. Tetapi hatinya sudah berubah. Karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi yang saudara butuhkan bukan menyalahkan orang lain, mencari siapa yang salah, tetapi berjumpa dengan Tuhan. Itu akan mengubah hatimu dengan sukacita Tuhan. Yang kedua, kita baca di ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setelah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Setelah Yesus akhirnya ke rumah Sakeus, lalu ngobrol, lalu makan bersama-sama, hati Sakeus itu berubah. Perubahan pertama, suasana hatinya tadi. Jadi ada sukacita, ada damai, ada ketenangan. Yang kedua, pikirannya berubah. Sebelumnya bagi dia, uang segala-galanya. Bagi dia menjadi kaya raya adalah tujuan hidupnya. Dia hanya bisa tertawa kalau dapat duit lebih banyak. Yang lain mungkin dia sulit untuk tertawa. Tetapi kalau pegang duit banyak, dia akan bersuka cita. Tetapi Sakeus berjumpa dengan Tuhan, tidak hanya hatinya berubah, dipenuhi sukacita, tetapi pikirannya berubah. Dia melihat uang bukan segala-galanya. Menjadi kaya raya bukan tujuan hidup. Tetapi itu sebuah cara untuk bisa menggenapi rencana Tuhan. Untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Untuk bisa memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Jadi tujuannya bukan lagi uangnya. Tujuannya bukan lagi menjadi kaya. Tetapi tujuannya bagaimana bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dia memakai kekayaannya, memakai uangnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Setengah akan aku berikan kepada orang lain. Bahkan kalau ada orang yang aku peras, aku kembalikan. Berarti bagi dia enteng sekarang melepaskan uang. Padahal sebelumnya demi uang, dia memeras orang lain, bertindak kejam, nggak ada masalah. Dia tidak ada belas kasihan demi uang. Tetapi sekarang Tuhan ubah hati dan pikirannya. Nggak apa-apa aku berikan kepada yang membutuhkan. Kalau memang ada yang aku peras, aku rugikan, aku kembalikan. Berarti hatinya sudah tidak melekat dengan uang. Dia punya cara berpikir yang baru. Melihat uang itu bukan untuk memperbudak dirinya, tetapi untuk melayani dia, supaya hidupnya bisa melayani Tuhan. Supaya melalui hidupnya banyak orang terberkati. Ini sebuah perubahan hidup. Makanya kita nggak heran ya, ada orang-orang tertentu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia rela jual tanahnya, atau dia rela berikan tanahnya untuk dibangun gedung gereja. Dia rela keluarkan tabungannya untuk mendukung pelayanan. Dia rela memberikan dukungan untuk pelayanan misi begitu besar. Dia rela ketika berjumpa dengan Tuhan. Karena yang terpenting adalah Tuhan sekarang. Ini yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus. Dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, semua hal-hal lahiriah itu sampah adanya. Paulus sadar betul, dia lepaskan semuanya karena berjumpa dengan Yesus, pengenalan akan Kristus itu lebih membahagiakan, itu lebih mulia dari apapun juga. Saudara, memberi nilai yang berbeda.
Orang yang berjumpa dengan Yesus, kalau orang mengaku dan dia cerita, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tapi masih kikir, masih mata duitan, masih menilai orang, menilai segala sesuatu hanya dengan harta, hanya dengan uang, berarti hatinya masih melekat dengan uang. Kalau hati orang melekat dengan Tuhan, manusia itu lebih berharga daripada uang. Makanya dia akan rela untuk berbagi kepada orang lain karena orang lebih bernilai daripada uang yang dia miliki. Dia pakai uangnya itu untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Saudara-saudara, orang kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan mengalami keselamatan. Sakeus alami keselamatan bagi jiwanya. Setelah berjumpa dengan Yesus Kristus, dia alami keselamatan. Kalau orang berjumpa pribadi dengan Yesus, Alkitab berkata, kita orang-orang yang diselamatkan dari murka Allah, dari penghukuman kekal, dari kebinasaan kekal di neraka. Karena Yesus Kristus itu menebus dosa kita. Karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya supaya kita memperoleh kehidupan yang baru. Yesus mati supaya kita hidup. Yesus menanggung kutuk dosa supaya kita diberkati Tuhan. Yesus menebus dosa kita. Makanya orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus akan mengalami yang namanya keselamatan secara rohani. Akan mengalami keselamatan dan dilahirkan kembali memiliki kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan, dia pasti akan punya tujuan hidup yang baru, orientasi hidup yang baru. Ada perubahan dalam manusia batiniahnya, dan itu akan berdampak pada kehidupan lahiriahnya. Dengan kata lain, kalau orang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia pasti bertobat. Hidupnya pasti berubah. Rajin ke gereja, belum tentu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Rajin melayani, belum tentu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tetapi kalau orang mengalami perjumpaan Yesus, terlihat dari apa? Hidupnya dipenuhi dengan sukacita, dia mulai ada damai, ketenangan dalam hatinya, lalu hatinya melekat pada Tuhan, bukan pada harta, bukan pada hal-hal yang lahiriah. Dan kehidupan yang diselamatkan terlihat dari perubahan hidup yang dialami hari demi hari. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau mengerti keadaan kami semua saat ini. Di antara kami mungkin tidak sejahat atau seburuk Sakeus, tetapi tetap saja kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Hati kami senantiasa melekat pada sesuatu yang kami sukai. Tidak hanya uang, tidak hanya harta, kadang-kadang melekat pada pekerjaan kami, melekat pada status sosial kami, melekat pada orang-orang atau komunitas atau hobi tertentu, lebih dari kepadamu, sehingga kami menjalani hidup kami tidak bertanggung jawab, tidak memuliakan-Mu. Sebagaimana Sakeus hidupnya berubah sejak berjumpa dengan-Mu. Bapa berkati setiap kami, setiap saudara-saudara yang mengikuti program Raise and Guide ini, melalui setiap ibadah yang mereka lakukan, melalui setiap saat teduh yang mereka lakukan, melalui komunitas-komunitas rohani di mana mereka ikut serta, bahkan melewati setiap permasalahan kehidupan, situasi kondisi yang terjadi dalam rumah tangganya, terjadi dalam pekerjaannya, maupun relasi-relasinya dengan orang lain. Kiranya mereka berjumpa dengan-Mu. Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang begitu mengasihi, yang selalu ada. Itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami semua. Sehingga keadaan, situasi, masalah apapun,
menjadikan kami semakin berubah. Semakin hari semakin menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Hidup kami berubah. Kami tidak lagi melekat pada hal-hal lahiriah, tetapi kami memakai hal-hal yang lahiriah untuk memuliakan Engkau. Hati kami ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena di mana Engkau ada, di mana kebenaran-Mu dinyatakan, di situ ada damai sejahtera. Kami sangat percaya itu. Biarlah kami semua boleh mengalaminya. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan hidupnya, dengan tujuan hidupnya, dengan makna hidupnya. Kebenaran firman Tuhan ini kiranya menjamah mereka. Roh Kudus menjamah hati mereka. Mereka mulai dibukakan pikirannya bahwa hal yang paling bernilai adalah ketika mereka berjumpa dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum itu mereka alami, mereka tidak akan pernah ketemu makna hidup yang sesungguhnya. Tidak akan pernah mengerti tujuan hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak. Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pastikan hari demi hari engkau mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Kalau saat ini saudara sedang bergumul dengan masalah rumah tangga, dengan masalah pekerjaan, kesehatan, atau apapun saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Jangan pernah biarkan imanmu menjadi goyah, harapanmu hilang. Selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan dari Bapa kita di surga. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.